Kedengeran nggak suara hujan, rintik-rintik? Di situ hujan nggak teman-teman? Di sini hujan, tapi ini sudah agak reda, rintik-rintik, malam, sepi, syahdu. Asik banget ya. Oke, jadi malam hari ini kembali lagi ketemu dengan saya Damar Aji. Saya kepengen mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu ngikutin channel Damar Aji Tarot ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti atau subscribe di channel saya satunya lagi, atau duanya lagi ya, kan ada dua, yaitu di channel Damar Aji Hipnoterapi, dan satu lagi adalah Lentera Jiwa Damar Aji ya. Biar gampang ketemu tulisannya Lentera Jiwa Damar Aji. Makasih banget ya teman-teman yang sudah mendukung channel-channel saya, dan mudah-mudahan semuanya bisa berkembang dan juga sekaligus memberikan manfaat buat banyak orang. Oke, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya kepengen membacakan buat teman-teman secara general, secara umum. Ini bukan zodiak, tetapi all zodiak ya, untuk semua orang, untuk semua orang tanpa kecuali pokoknya. Nah, saya akan membaca dengan tema atau angkat judul energi maskulin dan feminim. Energi maskulin dan feminim itu artinya adalah buat kamu, tanpa kecuali, buat semua orang. Saya di sini akan membacakan bagaimana kondisi energi maskulin dan juga feminim seperti apa, hubungan kalian seperti apa. Saya mencoba menarik energi secara general, mudah-mudahan kamu termasuk yang ketarik di dalamnya sehingga nanti bisa resonate, sehingga nanti bisa kebaca di video ini, oke? Saya akan mencoba memisahkan dua kartu menjadi dua bagian ya. Nanti yang di sebelah kiri adalah maskulin, yang sebelah kanan nanti adalah feminin ya. Ini kiri, ini kanan, bener kan? Kiri kanan, kiri kanan. Takutnya di kamera kebalik. Pokoknya ini di sini nanti ada maskulin, di sini ada feminin, oke? Kita akan baca energinya. Lalu kita akan melihat bahwa hubungan ini seperti apa, situasi dan kondisi dia bagaimana, perasaan kamu juga bagaimana. Semoga sekali lagi ini resonate, semoga cocok ya. Oke, ini udah kebalik. Ini untuk maskulinnya terlebih dahulu. Oke, saya akan membuat formasi yang berbeda dari biasanya karena kita membaca dari dua sudut atau dari dua sisi, yaitu maskulin dan feminim. Oke, ini untuk maskulinnya. Pas banget ya, pedang-pedang semua. Saya akan buka 3 kartu untuk maskulin. Nah, ini dia. Ini keluar di sini. Ini untuk maskulin. Saya akan buka lagi untuk feminin. Oke, ini untuk femininnya. Oke. Ini juga. Wow, cups, sword. Ini ada apa? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, di sini beda, pentacles ya. Oke. Baik, saya geser sedikit sini teman-teman. Nah, nanti kita lihat ya, pakai kartu ini kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya untuk feminim dan maskulin ini. Oke, saya bacakan dari maskulinnya terlebih dahulu ya. Ada situasi di sini saya bacakan kartunya dulu. Ada Five of Swords, ada Ace of Swords, dan kemudian ada The Empress ya. Terus kemudian di sini ada Three of Cups, ada Two of Cups, dan ada Eight of Pentacles. Saya fokus ke sini dulu. Untuk energi maskulin, sepertinya dia merasakan sesuatu yang saat ini sedang bisa dibilang nggak nyaman. Ada perselisihan, ada pertengkaran. Itu yang sedang dia rasakan. Bisa jadi karena kita bicara tentang hubungan antara kamu dengan dia, atau feminim dan maskulin, atau maskulin dan feminim, energi bisa kebolak-balik ya teman-teman, vice versa. Jadi kalau saya lihat, dia sepertinya apa ya, ada konflik, baik itu konflik batin di dalam dirinya maupun konflik dengan kamu. Ada yang sebagian sudah diungkapkan, tapi ada sebagian yang juga belum diungkapkan. Tapi dia merasa bahwa perjalanan hubungan kalian ini
Semakin kesini sepertinya semakin banyak pertengkaran. Ada banyak pertikaian. Nah, di sini ada 5 pedang, di mana 2 pedang tergeletak dan yang 3 itu masih dia pegang dan 1 dipanggul. Artinya menunjukkan bahwa maskulin di sini atau cowok ini dia sepertinya memang merasa bahwa gue cowok nih, ya, dan gue harus dominan dong, gue harus memimpin dong, gitu kan. Jadi ada sedikit ego yang bermain di dalamnya. Nah, ketika bertengkar sama kamu, saya melihat bahwa dia mencoba untuk mendominasi kamu, ya, mendominasi keadaan, ya, memaksa kamu untuk nurutin kemauan dia, memaksa kamu untuk ngikutin apa yang dia mau, ya. Oke, teman-teman, energi maskulin dan feminim di sini mungkin nanti saya akan bacakan lagi di video berikutnya entah kapan, dan itu pasti situasinya akan berbeda karena setiap waktu kartu berubah, energi berubah, dari kartu juga berubah, pasti semuanya akan berbeda. Tapi untuk yang saat ini, dan ini timeless ya teman-teman, artinya ketika kamu menemukan video ini berarti kamu ada petunjuk dari semesta untuk nonton video ini, ada pesan-pesan di dalamnya. Jadi sekali lagi bahwa dia itu mencoba untuk tidak mau, mencoba untuk mendominasi, ya boleh dikatakan nggak mau kalah gitu kan. Nah, terlebih di sini ada Ace of Swords, di mana dia merasa bahwa ya gue cowok gitu kan, gue harus punya dong keberanian yang lebih daripada kamu. Kamu harus nurut dong sama aku gitu kan, karena bagaimanapun aku cowok dan aku memimpin. Nah, ada kondisi dan situasi yang seperti itu. Nah, lalu saya melihat bahwa di sini sepertinya jadi kayak ada keegoisan yang dia pertahankan. Dia mendominasi dan menguasai kamu. Oke, satu sisi nanti saya lihat yang lain ya. Oke, jadi Ace of Swords di sini. Jadi dia sepertinya kayak ada kejenuhan. Di hubungan ini dia seperti ada kejenuhan. Maka dia sebenarnya ada keinginan untuk, udahlah, gue pengen buka lembaran baru. Aku pengen bikin suatu cerita baru. Gitu. Ya, artinya ada perasaan-perasaan bahwa dia tuh kepengen, udahlah selesai hubungan ini. Gitu. Jadi mungkin lebih lugasnya kalau saya bahasakan seperti itu ya. Gue lah pengen selesai aja. Ngapain gue terus-terusin gitu kan? Karena saya melihat ada ketidaknyamanan. Nah, nanti kita lihat energi dari feminimnya seperti apa gitu kan. Nah, tetapi di sini saya melihat seperti itu ya. Artinya ada bahwa perasaan jenuh. Dia merasa kayak tidak nyaman apa gimana ya. Jadi kayak ngerasa nggak nyaman, jenuh dengan situasi dan hubungan ini. Karena saya melihat ada pertengkaran gitu loh. Nah, pertengkaran di sini justru sangat membingungkan gitu kan. Membingungkannya adalah ini 2 orang nih, ini kan terus pergi ngeloyor aja nih, gitu kan. Pedangnya ditaruh. Ya. Artinya satu orang di depan ini adalah sosok maskulin yang digambarkan dalam hal ini. Jadi artinya begini, ada kebingungan, nih ngapain sih ribut-ribut gitu kan. Nah, itu yang dia rasakan. Makanya nanti saya lihat deh, kamu tuh bagaimana. Lalu itu tadi, dia pengen membuka lembaran baru, terus kemudian The Empress di sini dia lebih kepengen menaklukkan kamu dan mendominasi kamu. Ya, saya akan tambahkan 1 kartu lagi. Ya. Nah, ini sama ya. Wow. Oke, jadi ketambahan The Hierophant dan di sini ketambahan Judgment ya. Geser dikit. Bahwa saya melihat ada keinginan dia untuk menguasai kamu, mendominasi kamu, itu sangat kuat sekali. Tetapi di sini saya melihat bahwa ada kejenuhan yang kemudian dia rasakan, dan di sini ada Hierophant. Dan di Hierophant di sini mengatakan atau menggambarkan bahwa dia tuh kepengen istilahnya berhenti dari semua aktivitas hubungan ini. Ada tujuan-tujuan spiritual yang dia juga kepengen lakukan ya, karena di sini saya melihat ada semacam perubahan-perubahan di mana sebenarnya dia kepengen membuat sebuah perubahan keadaan agar tidak seperti ini terus ya.
dia perlu menyalurkan energi ke arah yang lebih, ya katakanlah lebih positif ya. Bukan berarti saya menganggap di feminimnya nggak positif, bukan ya, tetapi dia lebih punya pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Oke. Nah, intinya The Hierophant di sini dia ada ada kepengen melakukan perjalanan spiritual. Jadi ada kelelahan juga ya yang dia rasakan. Dan saya bilang tidak hanya karena kelelahannya itu karena kamu, karena si feminim ini tidak, tetapi lebih kepada banyak faktor. Kamu juga iya termasuk di dalamnya, tapi pekerjaan dia, kehidupan iya, sehingga di sini dia merasa bahwa wah ini sepertinya gue pengen menarik diri dan kemudian belajar atau mempelajari spiritual dan sebagainya. Karena kadang-kadang gini teman-teman, bahwa kebangkitan spiritual seseorang itu bisa disertai dengan situasi dan kondisi yang tidak enak banget ya, hancur lebur dan sebagainya. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi setiap orang awakening, spiritual awakeningnya itu berbeda-beda gitu kan. Ya, ada yang mungkin dengan cara misalnya di titik terendah, ada yang bangkrut, ada yang frustasi, ada yang mungkin bisnisnya gagal lah dan ketipu lah dan segala macam. Pokoknya sampai membuat kondisi seseorang itu berada di kondisi yang sangat di titik terendah ya, biasanya seperti itu. Oke, kurang lebih untuk energi maskulinnya yang bisa saya gambarkan seperti itu, dan saya coba untuk melihat di energi femininnya. Saya melihat di kartu pertama di sini, pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Ada keinginan bahwa si feminim ini kayaknya banyak mengejar ke si cowoknya ini ya. Ada semacam tuntutan atau keinginan bahwa si feminim ini meminta kepastian yang lebih jelas lagi terhadap si maskulin ini ya. Nah, disinilah nanti akan saya cocokkan. Ini banyak mengejar, menuntut, tapi kemudian si maskulin ini justru kayak semacam ada rasa takut, khawatir, dan ketidaksiapan atau belum siap ya. Ya. Dan feminim di sini lebih ke udah, kita mau nikah kapan nih? Nah, misalnya seperti itu. Kita mau nikah kapan? Kapan kamu nikahin aku dan segala macam. Ya, tapi si cowok ini atau si maskulin ini sepertinya masih berpikir. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Yang jelas di kartu kedua di sini saya melihat bahwa si ceweknya, si maskulin ini ya, ini lebih kepengen, udahlah kita mengikat suatu komitmen yang lebih jelas lagi. Kita jangan cuma begini-begini doang, tapi saya kepengen lebih ke, yuk kita menikah, kapan kamu menikahi aku dan segala macamnya. Itu kalau saya lihat seperti itu. Nah, terus di satu sisi ada semacam keadaan tuntutan yang memang juga kamu inginkan, ya. Ketika menikah otomatis finansial harus bagus dong. Ya, kamu harus bekerja keras, kamu harus jadi seorang laki-laki, seorang suami yang bertanggung jawab, yang juga bisa mumpuni menghandle semuanya, mengcover semuanya. Nah, itu yang dirasakan oleh si feminin. Tetapi itu ditangkap oleh si maskulin ini, ya. Artinya dia jadi kayak ada semacam ketakutan. Nah, di ketakutannya dia seolah-olah kepengen menghindar dari hubungan ini. Itu yang saya rasakan, ya. Nanti dicocokin coba deh teman-teman. Kalau memang ini ternyata cocok, resonate, silahkan berkomentar ya. Oke, tapi mudah-mudahan resonan. Nah, sementara di kartu keempat di sini ada judgment, gitu loh. Ada judgment. Judgment di sini adalah feminim ini pernah mengalami satu traumatis yang sangat hebat, gitu loh. Nah, makanya apa? Dia ada kekhawatiran, khawatir gagal lagi, khawatir ditinggalkan lagi, khawatir dikhianati lagi dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi ini energi lama masih ke bawah di feminim. Maka feminim dengan diliputi perasaan khawatir, dia terlalu mengejar ke sini, ya. Itu yang bisa saya rasakan. Nah, sehingga kalau boleh saya kasih saran gitu kan buat si feminim, lo jangan terlalu ngejar banget gitu loh. Karena apa? Biasanya gini, apapun yang terlalu kita kejar, justru yang kita kejar itu semakin lari juga menjauh dari kita. Ya, jadi konsepnya adalah jangan mengejar, tapi berusahalah kamu untuk menarik dia dengan cara-cara spiritual, ya, entah dengan telepati, kontak batin lah, kirim energi lah dan sebagainya. Karena kalau kamu nyata-nyata terlalu mengejar, kamu tuh menuntut segala macam, yang ada menjauh. Sama ketika kita mengejar rezeki gitu kan, rezeki dikejar gitu kan, kita cari uang segala macam, maka semua itu justru akan
terlihat dan terkesan, ih kok susah banget ya. Ya, karena ada sesuatu yang salah. Ya, jadi konsepnya jangan mengejar, kamu lebih baik menarik ya, supaya nanti selain menarik, kamu juga satukan frekuensi kamu dengan dia. Supaya terjadi apa? Tarik menarik. Ada law of attraction yang bekerja di dalamnya. Yaitu saran saya buat feminim, sehingga kamu tidak perlu juga terlalu khawatir, terlalu trauma segala macam, jangan terlalu. Karena itu tidak bagus buat ya diri kamu dan juga buat hubungan kamu juga. Oke, saya akan coba lihat dari kartu ini. Bisa separuh sendiri yang jatuh. Maksudnya apa nih? Oke ya, kita coba lihat. Kita buka beberapa kartu. Oke, forgiving and learning. Terus kemudian give your chance. Ya, lalu apa sih harus kalian lakukan bersama-sama sih untuk bisa katakanlah menjadi satu ya, hubungan ini tetap berjalan? Apa? Paling tidak saya akan melihat dari sini. 1, 2, sini ya. Jadi forgiving and learning. Jadi bagi si maskulin ini memang dia lebih kepada mencoba untuk memberikan sesuatu yang kira-kira memang bisa bermanfaat buat kamu. Dia lebih belajar, memaafkan dan sambil belajar. Artinya sebenarnya kalau saya lihat si maskulin ini cukup nggak terlalu kaku-kaku banget sih kalau saya lihat. Ada fleksibelnya juga, karena dia juga mau mendengarkan kamu. Dia juga mau peduli sama kamu juga, saya lihat. Dia peduli, ya. Dan sebetulnya di kartu di sini saya melihat bahwa dia tuh juga pengen melakukan engagement juga gitu loh. Jadi intinya gini teman-teman, saya mencoba membantu teman-teman, barangkali memang situasi dan kondisi yang saya bacakan ini sama seperti yang kamu alami, sehingga di sini saya menemukan semacam solusi dan juga saran atau pencerahan. Jadi bahwa sesungguhnya saya melihat di sini juga dia pengen engagement juga, dia kepengen menuju ke suatu level yang lebih tinggi. Sebelum menikah engagement dulu deh, paling tidak sebelum wedding engagement dulu. Artinya ada satu niatan yang sebenarnya dia punya, ya, sebenarnya dia punya. Terus di sini berarti apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus merubah hubungan ini, gitu loh. Saya kemarin ada klien, ya, ada klien. Dia konsultasi kepada saya, kemudian dia juga melakukan pembersihan energi, ya. Intinya di sana dia ada masalah dengan cowoknya, ya. Cowoknya selama ini tuh jadi bentrok, terus ribut, terus jadi mereka nggak ketemu dalam satu frekuensi, ya. Jadi ribut terus, bahkan cowoknya nih makin menjauh, kayak menarik diri gitu kan. Akhirnya si cewek ini konsultasilah kepada saya, dan alhamdulillah ada pembersihan energi juga, dan mendapatkan pencerahan-pencerahan secara khusus, secara personal, ya. Nggak lama dari itu perubahan terjadi, cowok itu tidak lagi cuek, tidak lagi nyebelin dan sebagainya, tapi justru malah kayak yang ketarik, ya. Nah itu contoh. Artinya ada sesuatu yang harus kamu lakukan, ya. Maka kamu harus rubah, give your relationship a chance. Jadi kamu rubah. Bagaimana mengubah hubungan ini? Yang pertama kamu harus lakukan adalah kamu harus mengubah diri kamu sendiri, ya. Caranya bagaimana? Nanti akan saya beritahu kalau misalnya teman-teman melakukan personal reading atau konsultasi secara pribadi, karena setiap orang case-case-nya berbeda, energinya berbeda juga. Nah, di sini saya melihat kamu harus melakukan yang namanya rekonsiliasi. Ya bagaimana harus dibicarakan, bagaimana harus ketemu dalam satu frekuensi dan ketemu di titik yang sama, gitu loh. Artinya bahwa sebenarnya energi maskulin sama ada keinginan untuk menikah, sama dengan feminim juga sebenarnya sama, gitu kan. Cuman mungkin di sini cara-caranya yang mungkin tidak masuk. Kamu memaksa banget, sementara dia orangnya nggak mau dipaksa, ya. Jadi cobalah untuk kamu tidak memaksa, ngalir, ya. Kamu tarik dia, jangan kejar ya, tapi tarik. Menariknya dengan apa? Dengan perhatian, memberikan dukungan, support, pengertian-pengertian, memaklumi, ya. Karena jangan malah justru kamu menuntut, harus gini, harus gini, harus gini. Selain menuntut, kamu misalnya semakin proteks terhadap dia, nggak memberi ruang kepada dia. Nah, ini justru malah akan mengakibatkan melarikan diri gitu loh.
Seperti itu, oke? Jadi sebenarnya kalian ini sama-sama merasakan hal atau energi, bukan energi, tapi perasaan yang sama, tetapi energinya itu berada di frekuensi yang berbeda. Harus kamu satukan. Oke. Nah, di sini udah jelas ya, bahwa kalian itu sama-sama bergantung, sama-sama membutuhkan, sama-sama kepengen, ya saling gitu loh. Codependency menunjukkan adanya kalian sama-sama saling ketergantungan. Kalian sama-sama membutuhkan. Jadi jangan lagi ada gengsi, ada ego-egoan lah dan sebagainya. Nggak usah, nggak perlu. Karena hal-hal seperti itu justru malah merusak hubungan. Oke? Jadi intinya sekali lagi bahwa sebenarnya kalian sama-sama memiliki keinginan yang sama, rasa yang sama, tetapi di sini mungkin cara penyampaiannya yang berbeda, output yang berbeda, how to say-nya yang berbeda, sehingga tidak menemukan satu kesepakatan atau frekuensi yang sama ya. Jadinya bentrok-bentrok terus ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran sekaligus pencerahan bagi teman-teman ya, dan saya berdoa buat kamu supaya hubungan kamu baik-baik saja. Insya Allah kalau kamu perbaiki diri kamu ya, semua yang ada di luar termasuk dia akan mengikuti bersama kebaikan-kebaikan yang kamu bangun. Oke? Sekali lagi buat teman-teman yang pengen konsultasi, jangan lupa chat langsung ke nomor WA yang tertera di sini. Kamu bisa langsung ambil personal reading boleh, deep reading boleh, konsultasi yang lebih dari itu juga bisa. Kemudian pembersihan energi dan juga buka aura juga bisa, silahkan. Oke. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Hujannya semakin deras ya. Asik tapi suasananya. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Saya Damar Haji, salam keajaiban dan sampai jumpa.